kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Suara Kebenaran yang beranggotakan saya Aslaf sebagai Pak Rahmat, Saya Dafa Zikri Wahyu sebagai Teguh. saya Farel Rasya sebagai Tony, Saya Muhammad Hanif Maliki sebagai polisi. Saya Zaid Nabibi sebagai Pak Abdul. Saya Alia Putri Marsyanda MZ sebagai Dinda. Saya Faumia Hana Alsyara sebagai Fani. Saya Syafa Devi Syakira sebagai Bu Rini. Saya Hasyana Matati Yofi sebagai hakim. Saya Anissa Ramadhani sebagai pengacara. Saya Chelsea Faiza Kalisa sebagai pengacara saudara Tony. selamat menyaksikan. Di suatu kota tinggal seorang bapak dengan gangguan mental yang bernama Rahmat dengan 2 anaknya. Anak pertama bernama Dinda yang berumur 13 tahun dan Fani yang berumur 7 tahun. Pak Rahmat yang bekerja sebagai tukang kebersihan jalan perkotaan. Pak Rahmat sedang menyapu jalanan yang kemudian disapa oleh tetangganya, Pak Abdul. Pak Rahmat, udah malam gini nggak pulang aja? Iya Pak, menanggung sedikit lagi. Oke Pak, kalau gitu saya lanjut pulang dulu ya. Iya. Jalanan di depan toko emas. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan di saat yang bersamaan Pak Rahmat yang sedang yang sedang menyapu jalan ditabrak dari belakang dan penjahat yang bernama Teguh memberi pistol kepada Pak Rahmat. Tak berselang lama pun kemudian polisi datang. Apa ini? Pak, ini bukan punya saya Pak. Ini ada di tanganmu. Sekarang ikut saya ke kantor polisi. Tony yang sedang bersembunyi pun tertawa keras dan didengar oleh Pak Abdul yang juga bersembunyi karena mendengar suara tembakan itu tadi. Hahaha, rasain lo Rahmat. Lo bakalan menderita di penjara. Sejak kapan mau di sini? Barusan Pak. Tutup mulut lo. Kalau lo buka mulut, keluarga lo yang akan jadi korban. Ayo Pak, saya akan tutup mulut tapi jangan celakai saya dan keluarga saya Pak. Kalau lo buka mulut, awas aja lo. Di ruang pengadilan, Pak Rahmat beserta pengacaranya sedang diinterogasi oleh hakim. Dengan keadaan Pak Rahmat yang ketakutan dan memikirkan apa yang akan terjadi dengan anak-anaknya jika ia terbukti bersalah. Apa yang sudah Anda lakukan pada malam itu, Pak Rahmat? Jangan penjarain saya Bu, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bersalah Bu. Jawab dengan kooperatif wahai terdakwa. Saya di sini mewakili saudara Rahmat akan menyampaikan beberapa bukti bahwa saudara Rahmat tidak bersalah pada kasus ini yang mulia. Yang pertama, ia dapat tidak terletak dan kemungkinan besar ia dituduh oleh orang lain yang mulia. Apakah ada bukti yang bisa mendukung hal tersebut? Hanya itu yang bisa saya sampaikan yang mulia. Baiklah, karena bukti-bukti tersebut hanyalah sebuah spekulasi, maka saudara Rahmat saya nyatakan bersalah dengan pasal KUHP 338 dan dipenjara maksimal 15 tahun. Pak Rahmat hanya bisa menangis dan pengacara hanya bisa tertunduk. Di rumah Pak Rahmat, Bu Rini sebagai tantenya Dinda mengunjungi rumah kediaman Pak Rahmat untuk menemani dan menenangkan Dinda dan juga adiknya. Mah, ayah kenapa Bu? Ayah kapan pulangnya Bu? Ayah baru saja di penjara Dek. Ayah nggak bersalah kan Bu? Nggak mungkin ayah ngelakuin hal kayak gitu. Iya, ayah kalian adalah orang yang baik. Orang kalian pasti sayang pada kalian. Ayah tidak mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Kalau yang tidak bersalah, kenapa di penjara, Bu? Terus kita gimana sekolahnya Kak? Siapa yang antarin kita pagi hari? Kakak dan Bu ini kan masih ada, Dek. Jadi jangan sedih lagi ya. Kakak yakin ayah bakal segera keluar dari penjara karena tidak bersalah. Iya Fani, ayah kalian akan segera keluar dari penjara. Kalian sabar ya. Iya Bu, Kak, Fani ke kamar duluan ya. Iya duluan, Dek. Nanti Kak nyusul ya. Dinda, kamu sabar ya. Kamu sekarang akan menjadi tulang punggung keluarga ini. Ibu tidak bisa lama menemani kalian di sini. Iya Bu, Dinda juga nggak mau melihat Fani sedih terus-terusan. Kamu belajar yang rajin ya agar bisa membantu ayah kamu keluar dari penjara nanti saat kamu sudah dewasa. Jadi Dinda bisa menolong ayah keluar dari penjara, Bu. Tentu saja bisa. Dengan kamu belajar yang rajin, kamu akan menjadi pengacara yang sukses. Baik Bu, Dinda akan rajin belajar agar Dinda bisa jadi pengacara. Ya, sana tidur. Oke Bu. Di kediaman Tony, penjahat bernama Teguh dan bosnya Tony tertawa bahagia karena rencananya berjalan lancar sambil
mabuk-mabukan. Hahaha. Gimana bos? Lancar kan rencana kita bos? Udah bagus Bu. Akhirnya dia menderita juga. Akhirnya dia merasain apa yang kurasain. Kenapa dia harus menderita bos? Bos ada dendam apa sama si Rahmat? Dulunya gue dan Rahmat adalah teman satu sekolah. Tapi setelah si Rahmat mencepuin gue menggunakan narkoba di sekolah, akhirnya gue dikeluarkan dari sekolah dan dipenjara. Gue kehilangan segalanya, sehingga gue hidup di jalanan dan menderita seperti sekarang. Bos dulu pernah jadi gelandangan bos? Iya, biar si Rahmat rasain apa yang gue rasain dulu. Tapi bos yakin kita nggak akan ketahuan? Lo tenang aja, gue sudah menutup mulut satu saksi yang melihat kejadian itu. Urusan saksi itu urusan gue. Mantap bos. Sekolah. Tampak Dinda yang termenung di pinggir jalan sambil berjualan. Pak, tisunya Pak, minumannya Pak. Itu kan Dinda. Dia sedang ngapain ya? Saya menjadi kasihan karena dia harus menanggung beban ini sendiri. Dia harus menjelaskan semuanya. Nah, Dinda lagi ngapain? Dinda lagi berjualan Pak. Dinda, ada sesuatu yang harus Bapak jelaskan ke kamu. Tentang apa itu Pak? Sini dulu. Ikutin. Ini semua tentang ayah kamu Pak Rahmat. Sebenarnya Bapak merasa bersalah karena menyembunyikan ini. Tapi Bapak tidak bisa membantu ayah kamu karena keluarga Bapak yang jadi ancamannya. Tentang ayah saya. Apa itu Pak? Tentang kejadian yang membuat ayah kamu itu dipenjara. Sebenarnya Bapak melihat ayah kamu sebenarnya tidak bersalah dan ayah kamu itu difitnah sama seseorang. Kenapa begitu Pak? Pak Abdul pun menjelaskan kronologi yang terjadi sebenarnya. Tapi jangan kamu bilang ke siapa-siapa dulu ya nak kalau Bapak memberitahu kamu tentang hal ini. Oh seperti itu ya Pak. Kalau begitu Dinda akan semangat dan optimis dalam menggapai cita-cita Dinda, dan Dinda akan menegakkan keadilan sebenar-benarnya. Sepuluh tahun kemudian, di kampus saat kelulusan, wisuda di kampus, Dinda baru saja lulus sebagai mahasiswa dengan pendidikan S1 Hukum dan diberi selamat oleh Bu Rini, Pak Abdul dan adiknya Fani. Selamat ya Dinda, kamu sekarang sudah lulus. Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa dan bantuan dari Ibu. Semoga dengan kelulusan ini kamu bisa membantu ayah kamu untuk menegakkan keadilan ya nak. Iya Pak. Wah, selamat ya Kak, akhirnya Kakak udah lulus dan bisa jadi pengacara. Terima kasih ya Dek. Di kediaman Tony. Aduh, bahaya ini Go. Anak Rahmat yang sekarang ternyata menjadi pengacara mengungkap kembali kasus itu. Hah? Yang bener bos? Iya, barusan pengadilan baru nelpon saya. Kalau kayak gini ceritanya, saya akan mencarikan pengacara untuk kita. Apa jadinya kita bos kalau sampai kita kalah di pengadilan? Halo Bu, saya Tony, teman lama Ibu. Apakah saya bisa meminta tolong? Oh, seperti itu ya masalahnya. Kalau masalah seperti itu, sepertinya susah Pak. Apalagi mereka sekarang udah punya saksi serta bukti-bukti yang kuat. Tidak apa-apa Bu, lakukan saja semaksimal Ibu. Saya tidak mau terjerat hukum. Kalau itu yang emang Bapak mau, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan Bapak. Oke Bu. Di ruang pengadilan, selama berbulan-bulan Dinda dengan giat mencari bukti untuk membersihkan nama baik ayahnya. Setelah menemukan bukti yang kuat serta pernyataan dari Pak Abdul, ia pun mengajukan banding.
kepada penggugat, silahkan menyampaikan pendapat. Terima kasih Bu, saya Dinda Putri di sini mewakili klien saya terdakwa Saudara Rahmat. Di sini saya mengajukan bukti-bukti yang membuktikan bahwa Saudara Rahmat tidak bersalah. Baiklah, kepada tergugat, apakah mau menyampaikan sesuatu? Di sini saya sebagai pengacara saudara Tony ingin menyatakan sesuatu. Bahwa pada saat kejadian, saudara Tony hanya sebagai seorang pejalan kaki yang menemukan saudara Rahmat memegang pistol. Mungkin itu akibat dia memiliki gangguan mental. Maka saudara Rahmat melakukan hal tersebut. Setelah melalui proses sidang yang panjang, di akhir persidangan, Tony dan Teguh dinyatakan bersalah. Baiklah, atas bukti-bukti dan pernyataan-pernyataan yang valid, saya sampaikan bahwa Pak Rahmat dinyatakan tidak bersalah dan Tony serta Teguh dinyatakan bersalah dengan 25 tahun penjara atas kejahatan-kejahatan yang lain. Alhamdulillah Ayah, akhirnya Terima kasih banyak. Saya sangat bangga hari ini. Tidak, saya tidak bersalah. Semua bukti itu palsu. Lepaskan saya. Tolong saya. Jangan kejar saya. Sudahlah bos. Semua bukti sudah diusut oleh anak itu. Kita semua terbukti bersalah di sini. Diam lo. Saya nggak bersalah. Lepasin saya. Tolong saya. Di luar pengadilan. Akhirnya, dengan usaha yang sangat tekun, Dinda sebagai pengacara yang hebat berhasil memenangkan sidang untuk berbakti dan menegakkan keadilan untuk ayahnya yang tersayang. Di luar ruang pengadilan, Bu Rini, Pak Abdul, Fani, serta Dinda berbicara dengan bahagia karena ayahnya sudah dibebaskan dari hukuman. Sedangkan Tony terkena hukuman penjara atas kasus pencurian dan pemfitnahan serta pencemaran nama baik. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.